Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Ikhlas, semoga kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, khatib berwasiat. Wasiat ini khususnya untuk diri khatib sendiri, umumnya untuk jamaah saudaraku yang mulia. Isi wasiatnya adalah, marilah senantiasa kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah sekali-kali kita hembuskan nafas kita yang terakhir kecuali kita sudah betul-betul masuk ke dalam agama kita dengan sempurna, menjaga keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya memanfaatkan waktu yang telah diberikan kepada kita semua
Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amalan kita, untuk memperbaiki amalan-amalan kita yang rusak. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, karena boleh jadi ini adalah Jumat kita yang terakhir. Boleh jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Isilah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan amalan-amalan yang saleh. Yang kelak amalan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban, dan amalan kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa di antara kita yang betul-betul menjadi hamba Allah yang beriman serta beramal soleh, kelak dia akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa menjadi hamba Allah yang beriman serta beramal saleh. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, kita hidup di alam dunia ini adalah sifatnya sementara. Alam dunia adalah tempat kita untuk beramal. Amalan di dunia, amalan untuk kepentingan dunia, dan amalan untuk kepentingan akhirat. Siapapun orangnya yang mengaku beragama Islam, terlebih lagi dia beriman dan yang bertakwa, pasti mengharapkan kelak ketika dia sudah meninggal dunia, sudah terkubur dan sudah berada di ambang mizan, sudah Allah perhitungkan semua amalnya, seseorang akan dimasukkan ke dalam surga maupun neraka. Tentunya kita semua berharap agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada kita di dalam Al-Quran yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian, kelak aku akan masukkan mereka ke dalam surga. Sungguh beruntung orang-orang yang kelak akhir hayatnya, kelak akhir hidupnya, kelak akhir daripada amalan-amalannya, dia akan mendapatkan balasan surga dari Allah. Namun saudaraku, apakah saudara pernah membaca atau mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya surga pun merindukan terhadap 4 golongan? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Sesungguhnya surga itu merindukan terhadap 4 golongan. Talil Quran, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sawmu fi syahri Ramadan. 4 golongan itu adalah yang pertama, surga merindukan terhadap orang-orang yang talil Quran. Mereka gemar semasa di alam dunianya, gemar sekali untuk membaca Al-Quran. Baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan suka maupun duka, di bulan suci Ramadan ataupun bulan-bulan selain Ramadan. Ketahuilah saudara, sesungguhnya balasan dan pahala yang begitu besar kepada seseorang yang gemar melaksanakan serta membaca tadabbur Al-Quran.
Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a kitaballahi harfan falahu hasanatun." Barang siapa yang membaca ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, satu huruf saja, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asrati amsalihah. Sedangkan satu kebaikan itu akan Allah lipat gandakan dengan 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mimun harfun. Dan aku tidak pernah mengatakan bahwa ketika engkau membaca alif lam mim itu adalah satu huruf. Walakinna, akan tetapi, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi ketika engkau membaca alif lam mim, maka bagimu pahalanya adalah 1 dikali dengan 30. 3 huruf dikali dengan 10 berarti berjumlah 30 kebaikan. Bayangkan saudara, ketika engkau menghatamkan bacaan Al-Quran dari kalimat alif lam mim sampai di ayat An-Nas, berapa ratus ribu ayat yang telah engkau baca, tinggal dikalikan dengan 10 kebaikan. Itulah janji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliha. Siapa orang yang berbuat kebaikan, maka aku akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Maka wajarlah saudara, ketika engkau di masa hidupmu gemar membaca Al-Quran, bertadabbur Al-Quran, mempelajari Al-Quran semasa hidupmu sampai masa akhir hayatmu, wajarlah jika engkau dirindukan oleh surga. Golongan yang kedua adalah wahafizil lisan. Ketika engkau mampu menjaga lisanmu dari perbuatan mencerca orang lain, mencaci orang lain, menyakiti hati orang lain, maka sungguh surga itu akan merindukanmu. Ma'asyiral muslimin, bukankah kita tahu juga bahwa orang-orang yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, namun dia tidak mampu menjaga lisannya daripada perbuatan berupa kebohongan, perbuatan berupa cacian, perbuatan berupa fitnah, perbuatan berupa ghibah, maka sesungguhnya ibadah puasanya itu akan menjadi sebuah kesia-siaan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, "Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atasi." Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala daripada puasa itu sendiri, melainkan hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Apa yang dimaksud oleh Rasul? Dialah orang-orang sebagaimana yang dikatakan di dalam satu kitab, baik itu kitab-kitab fikih, alladzi yubtilus shaim, sesuatu yang membatalkan puasa, diantaranya adalah al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu. Ketika dia berbicara bohong, ketika dia menggibah seseorang, ketika dia menghasut seseorang, maka sesungguhnya secara zahirnya dia tidak makan dan tidak minum, tetapi secara rohaninya dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan pahala daripada puasa itu sendiri, kecuali lapar dan haus saja. Maka pantaslah orang-orang yang menjaga lisannya daripada perbuatan mencaci, menjaga lisannya daripada perbuatan marah, menjaga lisannya daripada perbuatan ghibah, menjaga lisannya daripada perkataan yang dusta. Wajarlah jika dirinya dirindukan oleh surga.
Yang ketiga, siapakah orang yang dirindukan oleh surga? Wa mut'imil ji'an. Dialah orang-orang yang mau memberi makan terhadap orang yang sedang lapar. Baik lapar karena sedang berpuasa, ataupun karena memang terhadap sesama yang membutuhkan daripada bantuan kita. Menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap sesama, terhadap anak-anak yatim, terhadap orang-orang miskin. Kita peduli memberi makan dia. Ataupun kita memberikan iftar, memberikan buka puasa terhadap orang yang berpuasa. Maka kita insya Allah akan dirindukan oleh surga. Dan yang terakhir, siapakah orang yang dirindukan oleh surga itu? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Was-saumu fi syahri Ramadan." Dialah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa orang yang berpuasa karena didasari dengan iman dan karena didasari dengan suatu pengharapan yang betul-betul bahwa dengan puasanya ini Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Pengharapan dengan betul-betul dengan satu doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dia berharap agar Allah memasukkan dia ke dalam sorga dan menghindarkan dia daripada api neraka. Maka pantaslah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena mengharapkan iman dan pengharapan wahtisaban. Pantaslah baginya Allah ampuni dosanya dan pantaslah baginya surga merindukannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, marilah jika kita menginginkan bahwa kita selain berharap dimasukkan ke dalam surganya Allah, kita pun berharap semoga surga rindu kepada kita semua. Sehingga tercatatlah nama-nama kita sebelum kita pulang ke rahmatullah, sebelum daun itu jatuh ke pangkuan malaikat Israel. Berharaplah kepada Allah agar nama-nama kita sudah berada di depan pintu surga yang bernama Ar-Rayyan, surga yang dikhususkan untuk orang-orang yang as-shaim, surga yang dirindukan oleh orang-orang yang berpuasa. Insyaallah taala, selama kita semangat berijtihad, semangat untuk memperbaiki amalan-amalan kita, insyaallah seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah mudah-mudahan nama kita semua yang hadir di sini ataupun nama keluarga kita, anak-anak kita sudah tercatat di depan pintu surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya masuk dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman di antara kita, lalu keimanannya disertai dengan amal yang soleh, saling ingat dan mengingati serta menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ghurur. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsi wa thalatha minkum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an arbatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.